Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang OSPF, totally stop sama stop ya. Jadi apa sih itu OSPF stop? Nah, kalau ada sebuah OSPF area yang isinya rute-rute kecil, misalnya di kantor cabang, mereka nggak butuh tahu semua rute detail dari luar area. Jadi dari cuman pusat doang yang tahu ke semua rute area. Nah kalau yang si cabang ini nggak perlu tahu tentang semua rutenya gitu. Nah kalau semua LSA atau terutama eksternal kita dikirim rute tembok akan jadi berat gitu. Solusinya ya cuman satu, pakai area, yaitu cuman router cuma butuh satu jalan keluar ke backbone. Nah gitu. Nah ini stop area juga, router di area stop tidak menerima LSA tipe 5 atau eksternal. Jadi di stop ini itu nggak menerima eksternal dari luar OSPF. Misalnya apa sih hasil dari retribusi GRP gitu itu nggak menerima. Sebagai gantinya ABR kasih default rute 0000 karya tersebut. Jadi router dalam staf area ini cukup tahu kalau tujuannya itu di luar kirim ke default router. Nah, kalau totally staf itu ibaratnya lebih ekstrim dari staf biasa. Router di area totally staf cuma tahu router internal dalam area doang. Satu default router itu 0000, traffic 0 untuk keluar area itu. Jadi dia tuh nggak peduli ada itu berapa, dia cuma tahu IP yang ada di areanya doang, sedangkan itu nggak mau tahu ya gitu. Jadi eh, bahkan RSA yang tipe 3 aja nggak mau dikirim gitu, nggak mau kirim. Nah soalnya table routing yang di area ini kecil banget gitu. Jadi di total stop ini cuma cocok kalau router di area cabang cuma butuh akses ke internet doang gitu. Jadi perbandingannya dari stop sama total stop itu, kalau stop itu bisa LSA tipe 3 atau Sumari. Nah di total stop itu nggak bisa. Sedangkan di tipe 5 dua-duanya itu nggak bisa. Di stop biasa nggak bisa, sama total stop juga apalagi. Nah kalau bisa buat di routing, di routing itu pasti ada dua-duanya. Nah kalau total routingnya itu buat stop itu udah kecil. Nah kalau yang dari tertulis itu lebih kecil dari kecilnya gitu. Nah jadi kalau mas belum paham tuh intinya tuh stop itu cuma buat membuat extra root, tapi masih bisa lihat sembari dari area lain. Nah kalau tadi stop itu membuang eksternal dan sembari area lain, cuma tahu default rute doang. Jadi dia tuh nggak mau tahu tentang apa-apa kecuali default rute doang. Jadi mungkin gitu aja penjelasannya. Sekarang lanjut aja ke topologinya. Nah ini topologinya kita pakai tiga router gini aja. Habis itu kita ke router 789 kita masuk ke sini. Nah sini kita enter, kita masukin IP-nya. 10.10.10.1.25.25.25.25.25. Habis itu no SH jangan lupa buat dinyalain. Kalau misalnya lupa itu nggak bakal bisa nyala lagi. Nah, di sini kita buat loopback-nya INTLO kosong. IP address itu 1.1.1.255.255.255.255. Nah, udah gini kita
bikin router OSPF-nya, router OSPF. Kita kasih router OSPF 1. Nah, habis ini kita buat router ID. Nah, router ID itu fungsinya buat menamain router kita. Itu kan kalau di sini tuh ada namanya tuh router 7, router 9, di router 8. Nah, kalau di sini itu berbeda gitu. Misalkan di sini router 7. Nah, kalau kita misalnya pakai di OSPF ini, kita pakai router ID buat namain router ID kita di OSPF. Jadi root ID 1111 ini. Habis itu kita masukin semua IP-nya. Net, network 10 10 10 0 0 0 0 3 area 0 set. Nah, sama ini juga network yang ini kita yang detiknya 0 juga. Kayak 0. Nah, itu di router 9. Router konfigurasi terminal ini DG10 G10 IP address 10 10 10 2 255 255 255 252 no SH. Tunggu beberapa saat, nanti muncul pemberitahuan. Nah, ini udah nyala IP buat dari 10. Selanjutnya kita buat IP ke router 8-nya, INT G20 IP address 20 20 20 2 255 255 255 252. Nah, di sini di router 2 sama ke IP-nya 2 semua biar nggak bingung. Biar nanti di router 7 itu pakai IP 1, ini IP-nya 2, ini IP-nya 1 lagi gitu. Jangan lupa di no SH. Tunggu beberapa saat. Boom. Nah, terus kita buat detiknya INT L0 IP address 222 255 255 255 255. Nah, habis itu kita buat router OSPF 2, root ID-nya 2222. Kita masuk networknya yang 10 10 10 0 0 0 0 3 area 0. Kita masukin networknya yang 20 20 20 0 0 0 0 3 area. Ini kita kasih area 1 aja. Setelah itu kita buat loopback-nya network yang 2222 network yang 2222 0 0 0 0 area 2 area 1 aja. Nah, gini. Habis itu kita ke sini set router dinyalain dulu. Habis itu kita masuk INT G20 IP address 20 1 25 25 25 252 no SH INT L0 IP address 3333 25 kita buat juga router ID-nya, router OSPF-nya 3 3333. Terus networknya kita kasih 20 0 0 0 0 3 area 1 network yang 333 0 0 0 0 area 1 aja gini.
Nah, udah muncul nih yang ini. Itu nandain kalau ospek kita berhasil. Jadi kita cek di sini, USA, EV, root. Nah, ini udah ada yang OIA ini. Ini, oh ini ospek, ya ini interface area, gitu. Nah, selanjutnya kita misal kita IGRP di sini, kita masukin kita buat loopback satu IP address, misal 33 1 25 terus kita buat router GRP 10, kita langsung network aja yang 33 0 no out to summary. Nah, ini otomatis tuh udah ada di sini ya. Setelah itu kita redistribute. Nah, OS kita masuk ke router OSPF. Mana router OSPF? Nah, habis itu redistribute IRP 10, kita kasih metriknya 10. Sebentar, kita kasih IP-nya. Gak usah deh, gini aja. Udah gini aja. Nah, setelah itu kita buat stepnya. Kita buat step di sini router OSPF 2, habis itu stop area 1, kembali area 1, stop. Nah, di sini, nah ini udah ke filter yang dari luar OSPF atau IGRP itu udah ke filter. Ini ya router OSPF 3 area 1 stop. Nah, di sini jadi saling memblok ya, yang dari selain OSPF ini kayak misalnya disebut IGRP itu bakal keblok semuanya. Jadi kita SH dan SH no, jadi no kita hilangkan di sini, kita kasih no juga. Ini buat OSPF ini udah stop, ini pasti berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke total stepnya. Nah, di sini kita pakai router 2 sama aja sih. Tadi kayak tadi, cuma tambahannya ini no summary. Boom. Gini. Habis kita cek SH IP root masih ada. Di sini kita zoom lagi. Tetap no summary. Boom. Gini, udah berhasil. Kita cek ke sini. Do SH masih bisa ternyata.
Kita cek ke sini. Nah, di sini itu ada bintang, guys. Nah, di sini ada bintang. Ternyata di sini di router belakang ngeceknya ternyata udah ada bintang di sini. Nah, bintang itu nandain conditional default, artinya itu udah jadi router default jadi 0 gitu. Jadi kita coba do ping 10.10.1 masih bisa ternyata. Jadi ini nandain buat ini aja kayaknya. Buat kalau misalnya di foto root, jadi ini tuh nggak mau tahu jadwalnya gimana gitu. Jadi gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.